Dia seseorang yang menyelesaikan studinya di bidang kedokteran, belajar di Baghdad, kemudian melanjutkan S2-nya di Liverpool, melanjutkan belajar di sana. Tatkala dia berada di Amerika dan dia mendengar bagaimana telah berkumpul musuh-musuh Islam membuat langkah-langkah ke depan untuk memurtadkan seluruh negeri Afrika. Mereka ingin menjadikan target mereka kala itu tahun 2000 seluruh negeri Afrika murtad beragama Nasara. Itu target mereka. Dia kaget. Setelah dia mendengar, dia tidak diam, berangkat ke Kuwait, negeri asalnya. Dia bukanlah orang besar pada hakikatnya dari sisi ketenaran, tidak. Abdurrahman Al-Sumaid, tak banyak orang mengenalnya. Apa yang dia lakukan? Dia tinggalkan Kuwait, berangkat berpuluh tahun, 30 tahun lebih berdiam di Afrika sana. Subhanallah. Berdakwah, menyuruh manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Tahukah Anda berapa orang Islam di tangannya? Tadi saya katakan dia bukan orang alim besar, tapi dia punya semangat besar, punya cita-cita besar. Berpuluh tahun di Afrika, dia berhasil mengislamkan 10 juta manusia. Allahu Akbar. Dia berhasil mendirikan 5.000 masjid di seluruh negeri Afrika. Subhanallah. Di sebanyak 34 negeri Afrika, dia berhasil mendirikan 5.000 masjid. Berapa yang kita dirikan dari masjid? Berapa orang masuk Islam di tangan kita? Tanyakan diri kita masing-masing. Berapa banyak proyek-proyek besar yang dia bangun sendiri? Subhanallah. 7.000 sumber-sumber air berhasil dia buat. Sumur-sumur bor yang begitu dahsyat di negeri Afrika yang terkenal dengan kekeringan. Sampai 1.500 meter ke bawah, dia berhasil menguatkan air-air menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat Afrika. Dia melihat betapa kemiskinan melanda negeri Afrika. Sementara kebanyakan penguasa-penguasanya adalah kaum Nasara. Dengan program-program diutus anak-anak mereka berangkat ke negeri-negeri Eropa sana, pulang membawa gelar doktor, profesor. Mereka yang menjabat sebagai menteri, mereka menjabat sebagai kepala negara, mereka menjadi orang-orang penting di negeri-negeri sana. Allahu Akbar. Kaum muslimin masakin, fuqara, apa yang dilakukan jemaah sekalian? Dia buat universitas besar di 2 negara, satu di Mali, satu lagi dia buat di Zanzibar, Tanzania, universitas besar, menyekolahkan anak-anak kaum muslimin. Kemudian untuk lanjutan S3-nya, dia kirim anak-anak kaum muslimin, subhanallah, ke negara-negara maju mempelajari ilmu-ilmu yang mereka butuhkan. Dan tahukah Anda berapa banyak dia tanggung anak-anak yatim piatu? 13.000 anak-anak yatim piatu yang dia tanggung, dia sekolahkan sampai gelar doktoral dan pulang ke negeri mereka menjadi orang-orang besar. Bahkan di antara mereka pernah berkata, dan dia asalnya adalah anak yatim piatu yang didanai oleh Syekh Abdurrahman Al-Sumaid ketika menjabat sebagai menteri. Saya ini adalah didikan Abdurrahman Al-Sumaid. Dia sekolahkan saya dari kecil sampai saya memperoleh gelar doktoral, sampai saya duduk di tempat ini. Ketika dia kuliah di Kanada, istrinya menceritakan dalam beberapa tahun, 4 tahun di Kanada, istrinya hanya punya 4 pakaian saja. Harta mereka jadikan untuk jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena dia berkhidmat untuk Islam dan kaum muslimin, setiap tahunnya ada hadiah diberikan oleh kerajaan Saudi atas nama Malikul Faisal terhadap orang-orang yang berjasa bagi Islam. Beliau mendapat 1 juta rial. Allahu Akbar. Bilangan tidak kecil. Tahukah Anda berapa yang diambil? Sepeser pun tidak diambil untuk dirinya. Semuanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia menceritakan bagaimana dia berdakwah di negeri Afrika. Subhanallah. Tatkala dijemput oleh seorang ingin bertemu dengan dia dan ternyata terlambat, mereka mengatakan mereka terhalang dalam perjalanan, banyak halangan di tangan. Kata dia, perjalanan kalian menuju saya ini adalah perjalanan penuh dengan nikmat. Kalian dalam mobil yang penuh dengan AC-nya. Saya pernah berdakwah di Afrika, saya pindah satu tempat ke tempat lainnya dalam kontainer-kontainer. Subhanallah, dalam mobil-mobil kontainer sampai belasan jam, sampai 18 jam. Pada tahun 2013 beliau meninggal, rahimahullah tabaraka taala rahmatan wasi'atan. Orang ini adalah orang yang tak begitu dikenal oleh manusia, tapi orang-orang Afrika mengatakan dialah raja di Afrika sana. Fuqara, masakin, mereka mengenal dia. Dan dia bukanlah orang berilmu syar'i sebagaimana saya sebutkan tadi, tapi dia mampu melakukan banyak hal dalam dakwah. Ini contoh daripada contoh-contoh orang besar yang mampu berdakwah dengan apa yang dia miliki. Subhanallah. Maka Anda wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanyakan kepada diri Anda, apa kontribusi Anda telah berikan kepada Islam dan kaum muslimin? Berapa masjid yang Anda bangun? Berapa orang yang Anda Islamkan? Berapa orang yang Anda giring mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala? Tanyakan kepada diri masing-masing. Orang besar adalah orang senantiasa bercita-cita besar. Orang besar adalah orang yang terlahir bukan untuk dirinya semata, tapi dia terlahir untuk orang banyak. Itu ciri-ciri orang besar. Nabi kita yang mulia SAW mengatakan khairan nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik
adalah orang yang paling banyak manfaatnya untuk manusia. Tahukah Anda apa perkataan Syekh Abdurrahman Al-Subaid? Anak saya ada berapa orang? Yang paling bakhil di antara anak saya, yang paling kikir di antara anak saya, kami menganggapnya kikir, adalah yang berkorban dengan setengah hartanya. Yang paling kikir menurut hitungan mereka di antara anak-anaknya adalah berinfak dengan setengah hartanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah Anda buat untuk Islam? Apa yang telah Anda persembahkan untuk kaum muslimin, untuk anak-anak kaum muslimin? Mari bersama-sama kita pikirkan. Hendaklah kita sejak saat ini berpikir selalu, sebelum aku meninggal, apa yang ku buat untuk Islam? Harta yang kita cari semuanya tak akan mungkin kita bawa ke dalam yang kubur. Yang akan kita bawa adalah amal saleh.